Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas ya soal perkembangan teknologi yang begitu kenceng ya Pak ya. Contohnya aja yang lagi anget-angetnya nih ya kan, yang lagi panas-panasnya nih di dunia perprosesoran gitu loh. Ya kalian tahu sendiri kan, di dunia perprosesoran desktop itu ada dua kubu raksasa yang saling bersaing. Contohnya ya di kubu biru ada Intel, sama kubu merah ada AMD gitu kan. Ya baru-baru kemarin AMD baru aja ngerilis Ryzen 7000 series. Terus Intel juga nggak mau ketinggalan Pak. Intel ngeluarin generasi ke-13-nya atau Raptor Lake. Ya, kita nggak usah ngomongin soal high-end prosesornya lah. Kita mah yang kaum kirehore ngomongin Core i5-nya aja lah, ya gitu kan buat kaum kirehore. Contohnya aja, dari Intel generasi ke-10 ke Intel generasi ke-12. i5 10400F sama i5 12400F. Itu kan peningkatan clock speed-nya ada ya, dari 4,3 ke 4,4 GHz. Otomatis TDP-nya juga bakal naik lagi. Apalagi kan di generasi ke-12 itu ada yang namanya turbo TDP gitu kan. Maksudnya bukan cuma base TDP doang, tapi ada turbo TDP-nya sampai 117 watt. Nah, apalagi nanti generasi ke-13 yaitu Raptor Lake. Rumornya Raptor Lake itu punya 4,6 GHz untuk clock speed-nya. Ya otomatis TDP-nya makin naik lagi dong. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas kira-kira untuk cooler yang proper itu kayak gimana sih Bang? Contohnya ya di samping kanan saya ini udah ada 3 cooler dari Deepcool, ya kan? Dan kita bakal kasih tahu ke kalian kira-kira CPU cooler yang proper untuk prosesor kalian tuh kayak gimana. Dan saya juga mau ngasih tahu untuk beberapa jenis cooler di prosesor karena supaya kalian tahu juga kan kira-kira kalian mau pakai yang mana nih untuk prosesor yang kalian pakai. Jangan sampai salah karena ya prosesor kalian butuhnya kayak gimana gitu. Pertama bre ada Deepcool AK400, kedua ada Deepcool AG400 LED, dan ketiga ada Deepcool AG400 Plus. Tapi sebelum lanjut kita perlu dulu mengenali jenis-jenis CPU cooler yang ada di pasaran. Pertama ada stock cooler. Biasanya stock cooler itu kalian bakal dapetin di prosesor yang kalian beli bre. Biasanya udah ada di paket pembeliannya. Tapi buat teman-teman yang pengen beli prosesornya doang tanpa ada stock coolernya, ya ada jual tray-nya doang atau prosesornya doang bisa juga. Dan kalau misalkan kalian beli prosesornya doang tanpa ada stock coolernya, biasanya harga lebih murah Pak. Dan jenis yang kedua untuk cooler prosesor ada top down cooler. Itu tuh mirip banget ya sama stock cooling. Dan biasanya CPU cooler model begini dipakai buat build PC Mini ITX yang casingnya tuh punya CPU clearance agak ceper. Yang ketiga ada tower cooler. Ini jadi jenis CPU cooler paling populer karena biasanya punya price to performance yang sedep bre. Jenis keempat ada passive cooler. Ini biasanya buat si paling senyap karena passive cooler nggak ada fan coolernya bre. Jadi pembuangan panasnya diarahkan ke jajaran heatsinknya aja. Tentu CPU cooler jenis ini nggak disarankan buat prosesor high performance bre. Yang kelima adalah all-in-one liquid cooler. Nah, berbanding kebalik sama passive cooler tadi, untuk cooler jenis ini tuh paling disarankan untuk CPU high performance atau high end lah prosesornya gitu. Karena basisnya berupa cairan bre. Pendinginan ini tentu lebih optimal ya ketimbang jenis CPU cooler sebelumnya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah custom loop liquid cooler. Sesuai penyebutannya, cooler jenis ini cuma bisa kalian dapat di tukang custom dan tentunya perlu ngerogoh kocek yang cukup dalam ya buat build PC yang pakai custom liquid cooler seperti ini bre. Dari segi packaging, hampir semua produk coolernya Deepcool punya template desain box yang seragam bre. Didominasi warna putih dengan list kecil berwarna hijau toska yang mengelilingi boxnya. Sisi depan menampilkan foto produk dengan nama produknya, sedangkan sisi belakang memuat informasi spesifikasi yang lebih teknis lah. Soal desain unitnya, Deepcool AK400 menurut saya yang paling cakep ya, terutama buat top covernya yang rapih banget dengan emboss logo Deepcool kecil di sudutnya. Sedangkan untuk unit AG400 LED dan AG400 Plus, sisi atasnya nggak dikasih cover, jadi masih kelihatan tonjolan dari rangkaian heat pipe-nya. Tapi walau gitu, tetap ada branding Deepcool di tengahnya bre. Lanjut ke bagian kipasnya, lagi-lagi Deepcool AK400 punya kipas yang lebih proper ya menurut saya ya, walau kelihatannya sama-sama berdiameter 12 cm, tapi soal spesifikasi teknisnya beda bre. Jenis bearing yang dipakai pada kipas Deepcool AK400 udah pakai dynamic fluid bearing dengan fan speed antara 500 sampai 1800 rpm dan tingkat kebisingan yang lebih rendah, kurang dari 29 desibel. Sedangkan kipas pada unit Deepcool AG400 LED dan Deepcool AG400 Plus masih berjenis hydro bearing dengan fan speed 500 sampai 2000 rpm yang tingkat kebisingannya up to 32 desibel. Detail kecil yang bikin kipas dari Deepcool AK400 unggul ada di setiap sudutnya. Terdapat lapisan rubber buat ngeredam getaran dari putaran kipas saat bersentuhan dengan heatsink. Tapi kipas dari Deepcool AG400 LED dan Deepcool AG400 Plus juga punya kelebihan masing-masing kok. Kalau punyanya Deepcool AG400 LED, tentunya udah nyala-nyala RGB, walau nyalanya masih RGB fix. Sedangkan kelebihan dari kipasnya Deepcool AG400 Plus tentu
tentunya dari jumlah kipas. Di unit ini ada 2 kipas, bre. Pastinya punya kemampuan airflow di atas yang lainnya. Efeknya pasti si prosesor bakal lebih adem. Kita lihat nanti ya. Pembahasan selanjutnya soal tinggi CPU cooler. Cooler berjenis tower, ketinggiannya dibatasin dengan yang namanya CPU clearance. Istilah itu biasa kita temuin di informasi teknis casing PC yang kalian pakai, bre. Buat tingginya, Deepcool AK400 sekitar 155 mm. Tapi buat Deepcool AG400 LED dan Deepcool AG400 Plus, tingginya cuma 150 mm. Selain CPU clearance, ada lagi istilah RAM clearance. Biasanya data ini tersedia di beberapa CPU cooler high-end yang pakai konfigurasi dual tower atau dual fan. Dan informasi RAM clearance ini lebih relevan buat para PC builder Xeon ataupun Threadripper yang slot RAM-nya ada di kedua sisi soket prosesornya. Karena yang kita tahu, bre, RAM-RAM sekarang pun udah pakai heatsink atau heat spreader berbagai model yang tentunya udah cukup tinggi ya. Sebenarnya kalau RAM kita mentok, biasanya sih mentok sama fan CPU coolernya, bre. Kita tinggal angkat sedikit fan CPU cooler yang mentok tadi. Tapi konsekuensinya, CPU clearance kita bakal jadi makin tinggi. Ya, disesuaikan aja lah, bre. BTW, ketiga coolernya Deepcool ini punya RAM clearance sekitar 37 mm, bre. Hal lain yang perlu kalian perhatikan dalam memilih CPU cooler berjenis tower adalah bobotnya. Ini berkaitan dengan motherboard yang kalian pakai. Kalau motherboardnya mid-range ke atas, masih aman lah. Karena biasanya punya beberapa layer PCB yang lebih solid. Tapi kalau motherboard kalian low entry, macam chipset A buat AMD ataupun chipset H buat Intel, saya sarankan pilih CPU cooler yang beratnya kurang dari 700 gram. Karena nantinya board kalian bisa berpotensi bending atau bengkok. Dan buat bobot dari Deepcool AK400 sekitar 663 gram. Sedangkan si Deepcool AG400 LED cukup ringan di angka 505 gram. Dan Deepcool AG400 Plus yang pakai dual fan punya bobot sekitar 626 gram. Lanjut ke pembahasan heat spreadernya. Cooler yang bagus semestinya pada area heat spreader punya heat pipe yang langsung bersentuhan dengan die prosesornya, bre. Ini bertujuan biar panasnya langsung disalurkan. Ketiga cooler dari Deepcool ini pakai konfigurasi 4 buah heat pipe berbahan tembaga yang langsung dipres pada area heat spreadernya. Soal kompatibilitas soket penting banget, bre. Jangan sampai kalian udah beli prosesor Intel generasi ke-12 atau generasi ke-13 dengan soket LG 1700-nya, tapi antum malah beli CPU cooler jadul yang cuma support soket LG 1200. Wassalam kalau begini ceritanya mah. Ini berlaku juga buat platform AMD, karena Ryzen 7000 series terbaru juga udah pakai soket terbaru yaitu AM5. Dan buat Deepcool AK400, Deepcool AG400 LED maupun Deepcool AG400 Plus, semuanya udah support platform terbaru ya, baik itu LG 1700-nya Intel maupun AM5-nya dari AMD. Terus, bre, informasi soal kemampuan CPU cooler buat ngejalanin sebuah prosesor sampai berapa watt TDP-nya juga penting loh. Terutama buat kalian yang suka overclock pakai CPU high-end atau prosesor lini tinggi lah. Sebagai contohnya, saya tuh pernah nge-overclock prosesor Intel Core i5 12600K ke 5 GHz. Hasilnya TDP tembus hampir 170 watt. Sedangkan klaim dari Intel, maksimal TDP pas boost clock-nya cuma 150 watt aja. Otomatis, bre, kita perlu pakai CPU cooler yang sanggup nanganin TDP segitu, biar suhu si prosesor tetap adem. Sebagai informasi, unit Deepcool AK400 sanggup nanganin prosesor hingga TDP 220 watt. Begitupun untuk Deepcool AG400 LED dan Deepcool AG400 Plus. Sama-sama bisa ngejalanin prosesor dengan TDP 220 watt. Dari tadi mungkin terlalu panjang ya Favivu was-wasosnya. Sekarang saatnya kita masuk ke pengujian, bre. Buat test benchnya atau spesifikasi yang kita pakai, kita tuh pakai PC rakitan episode 64 yang pakai casing GMX Precision tadi, bre. Tapi buat prosesornya kita pakai yang lebih panas ya. Spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Prosesornya kita pakai dari Intel Core i9 10850K yang punya 10 core 20 thread dengan TDP 125 watt. Itu base clocknya ya. Motherboardnya pakai ASRock B560 Steel Legend. RAM-nya dari TeForce Delta DDR4. Power supply-nya GMX GP55080 Plus Bronze. VGA card-nya dari Inno3D iChill GeForce GTX 1078GB 4 fan dan casingnya pakai GMX Precision. Pertama untuk suhu idle-nya, bre. Nah, disclaimer dulu nih. Jadi semua cooler yang kita tes ini kita set di keadaan clock speed default atau kita nggak apa-apain. Kita set di 3,8 GHz. Dan untuk suhu ruangannya kita menggunakan AC kurang lebih 26 derajat Celcius. Dan buat teman-teman yang tanya, pakai pasta prosesor apaan, bang? Kita pakai pasta prosesor bawaan dari coolernya masing-masing. Jadi kita nggak pakai pasta prosesor third party atau pasta prosesor yang lain ya, bre. Dan ya langsung aja kita lihat untuk suhu idle-nya. Dari ketiga cooler
coolernya Deepcool serempak berada di suhu 38 derajat Celcius untuk suhu idle-nya. Sedangkan untuk cooling dari ID Cooling SE224XT Basic yang pakai dual fan malahan lebih panas 2 derajat Celcius, bre. Tabel kedua ada suhu maksimumnya. Kita menggunakan software Cinebench R23 loop selama 10 kali untuk melihat konsistensi dari suhunya. Lagi-lagi dalam keadaan nggak diapa-apain 3,8 GHz, Deepcool AG400 Plus dengan dua kipasnya jadi yang paling adem, sekitar 75 derajat Celcius. Sedangkan Deepcool AG400 LED maksimum menyentuh angka 76 derajat Celcius. Dan buat Deepcool AK400 dan ID Cooling SE224XT Basic ada di angka 77 derajat Celcius, bre. Dan sebenarnya, bre, nggak sepanas itu kok, karena tadi tuh pengetesan buat stress test lah bisa dibilang 10 menit loop gitu kan, pakai ya Cinebench R23. Dan sekarang saya ada tes 2 game buat ngetes keempat cooling ini, bre. Ya, kita ada tes game Cyberpunk 2077 set rata kanan di resolusi Full HD, dan ada game GTA 5 di set rata kanan grafik di resolusi 2K. Tapi kita melakukan 2 skenario. Pertama pakai defaultnya 3,8 GHz, dan kedua kita overclock ke 4,8 GHz. Kita mulai dari game GTA 5 di 3,8 GHz. Deepcool AG400 Plus lagi-lagi jadi yang paling adem, bre. Diikutin Deepcool AK400 di posisi kedua. Terus ada ID Cooling SE224XT Basic dan Deepcool AG400 LED yang jadi paling anget. Tapi pas kita tes di clock speed 4,8 GHz, malahan Deepcool AG400 LED jadi seadem AG400 Plus ini. Selisihnya tipis banget sama Deepcool AK400 dan ID Cooling SE224XT Basic yang suhu maksimumnya menyentuh angka 63 derajat Celcius. Kita juga cobain di game Cyberpunk 2077. Pada kondisi default, lagi-lagi Deepcool AG400 Plus jadi yang paling adem. Diikutin ID Cooling SE224XT Basic, Deepcool AG400 LED, dan yang paling anget ada Deepcool AK400. Kalau di clock speed 4,8 GHz, Deepcool AG400 Plus paling aman enjoy di angka 66 derajat Celcius. Nomor 2 ada Deepcool AG400 LED barengan sama ID Cooling SE224XT Basic di angka 68 derajat Celcius, dan ternyata Deepcool AK400 suhunya cukup terpantau jauh, bre, naik 6 derajat dari peringkat terdekat. Jadi itu dia kira-kira untuk performa dari ketiga coolingnya Deepcool ini ya. Ada Deepcool AK400, ada Deepcool AG400 LED, dan Deepcool AG400 Plus. Kira-kira dari ketiga cooler ini kalian pilih yang mana? Jadi menurut saya sih sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen yang build quality-nya solid dan minimalis, Deepcool AK400. Kalau kalian pengen ada nyala-nyala RGB-nya, Deepcool AG400 LED. Tapi kalau kalian pengen yang dual fan atau performanya bagus, Deepcool AG400 Plus ini jawabannya, karena dia punya dual fan. Dan untuk harganya sendiri saya ada cantumkan di deskripsi ya, bre. Jadi kalian tinggal pilih aja menurut kalian yang paling worth it yang mana. Jadi kira-kira itu dia video dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.